Pernah nggak sih kamu merasa capek, tapi nggak tahu capeknya di mana? Bangun pagi, sudah lelah. Malam belum tentu bisa tidur nyenyak. Seharian sibuk mengurus anak, rumah, pasangan. Tapi kok rasanya kosong ya? Kadang kita bilang ke diri sendiri, aku baik-baik saja. Padahal hati penuh, pikiran sesak, emosi ditahan. Ibu sering merasa gampang tersinggung, susah fokus, merasa bersalah saat ingin istirahat, merasa jadi ibu yang kurang sabar. Masalahnya bukan karena kamu ibu yang buruk. Bisa jadi pikiranmu terlalu lapar. Daniel Siegel menyebutnya the mind platter. Seperti tubuh yang butuh makanan bergizi, pikiran juga butuh nutrisi harian. Dan kalau 7 nutrisi ini tidak terpenuhi, yang muncul adalah lelah emosional, marah tanpa sebab, dan rasa hampa. Jika video ini sampai ke kamu hari ini, yakinlah, ini bukan kebetulan. Waktu tidur berkualitas. Tidur adalah waktu terpenting bagi otak untuk memperbaiki diri. Saat tidur, otak akan memproses emosi, menyaring pengalaman hari ini, menurunkan ketegangan mental. Masalahnya, banyak ibu tidur dengan pikiran yang belum istirahat. Kondisi yang sering terjadi, badan rebahan, tapi pikiran masih memikirkan besok. Terbangun tengah malam, lalu sulit tidur lagi. Bangun tidur, tetap lelah dan sensitif. Kurang tidur berkualitas membuat bagian otak pengatur emosi melemah. Inilah sebabnya ibu jadi lebih mudah tersinggung, kurang sabar, cepat menangis, atau marah. Strategi sederhana dan realistis, buat batas antara waktu beraktivitas dan waktu istirahat. 30 menit sebelum tidur, kurangi scroll HP. Tarik napas perlahan sambil berkata, hari ini aku sudah melakukan yang terbaik. Jika pikiran penuh, tulis dulu sebelum tidur. Tidur bukan kemewahan. Tidur adalah fondasi kesehatan mental ibu. Aktivitas fisik, gerak tubuh bukan hanya untuk fisik, tapi juga emosi. Stres yang tidak dikeluarkan lewat gerakan akan tersimpan di tubuh. Tanda kurang aktivitas fisik, bahu kaku, leher pegal, napas pendek, badan terasa berat. Ibu sering berpikir gerak tubuh harus olahraga serius. Padahal, yang dibutuhkan adalah gerakan sadar. Strategi sederhana, jalan kaki 10 menit, peregangan ringan, atau stretching saat bangun tidur. Aktivitas fisik membantu tubuh melepaskan hormon stres dan memberi sinyal aman ke otak. Tubuh yang bergerak membantu pikiran ikut lega. Waktu fokus tanpa gangguan, ibu terbiasa melakukan banyak hal sekaligus. Sayangnya, multitasking membuat otak cepat lelah. Saat otak terus berpindah, fokus energi mental cepat habis. Kita merasa tidak pernah selesai. Kepuasan berkurang. Dampak jika fokus time kurang, mudah lupa, sulit menikmati aktivitas. Pikiran terasa berisik. Strategi sederhana. Pilih satu tugas kecil. Fokus 15-20 menit, matikan notifikasi. Lakukan dengan penuh kesadaran. Fokus bukan soal produktivitas tinggi. Fokus adalah cara menghargai diri sendiri. Lebih baik satu hal selesai dengan tenang, daripada banyak hal dikerjakan dengan lelah. Waktu berefleksi. Time in adalah waktu untuk menyadari apa yang kita rasakan, apa yang sedang kita butuhkan. Banyak ibu mahir membaca emosi anak, tapi asing dengan emosinya sendiri. Jika time in kurang, emosi dipendam, marah tiba-tiba, menyesal setelah meluap. Strategi sederhana, journaling 5 menit. Tanya diri sendiri, aku sedang marah, sedih, atau lelah? Izinkan perasaan hadir tanpa dihakimi. Perasaan yang disadari akan lebih tenang daripada perasaan yang ditekan. Menyadari emosi bukan kelemahan, tapi keberanian. Waktu untuk santai adalah waktu tanpa tujuan, tanpa target, tanpa produktivitas. Ibu sering merasa bersalah saat tidak melakukan apa-apa, padahal otak sangat membutuhkan jeda. Jika kurang downtime, pikiran terus sibuk, sulit merasa tenang, cepat lelah. Strategi sederhana, duduk diam 5 menit, minum teh tanpa sambil pegang HP, melamun tanpa rasa bersalah. Istirahat bukan malas. Istirahat adalah perawatan, waktu bermain dan bersenang-senang. Bermain bukan hanya untuk anak, orang dewasa juga membutuhkannya. Playtime memberi rasa ringan, kegembiraan, pelepasan emosi. Jika kurang playtime, hidup terasa kaku, mudah jenuh, kehilangan rasa bahagia. Strategi sederhana, bermain bersama anak tanpa distraksi, menggambar, doodle, atau mewarnai, bernyanyi atau tertawa. Bermain adalah vitamin untuk hati. Waktu terhubung. Manusia adalah makhluk sosial.
Ibu pun butuh merasa terhubung. Terhubung bukan sekadar ngobrol, tapi merasa dipahami dan diterima. Jika kurang connecting time, merasa sendirian, mudah sedih, merasa tidak ada yang mengerti, strategi sederhana. Curhat ke satu orang, aman. Peluk anak dengan penuh kesadaran, berinteraksi hangat di komunitas. Koneksi kecil bisa memberi kekuatan besar. Sebelum menutup video di perjumpaan kita kali ini, aku ingin bilang, kamu tidak perlu melakukan semuanya hari ini. Cukup pilih satu. Satu kebutuhan pikiran yang paling kamu rindukan. Besok, pilih satu lagi. Ingat, merawat diri bukan berarti mengabaikan keluarga. Justru dari pikiran yang sehat, lahir ibu yang lebih hadir. Jangan lupa simpan video ini dan bagikan ke ibu lain yang mungkin sedang berjuang diam-diam.